1486 Kematian Para Wanita Cantik. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Di bawah serangan ganas Fang Yuan, setelah belasan napas, Yu Chan merasa lelah, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Qin Bai He menghela napas dalam-dalam saat dia menghentikan jurus pembunuh abadi kata-kata bunga harum yang telah aktif. Fang Yuan tidak berbohong padanya, kata-kata bunga harum tidak berguna di sini. Qin Bai He telah mengujinya, dia bergabung dalam pertempuran dengan berat hati. Dia adalah Gu Immortal jalur kayu, dia menggunakan jurus pembunuhnya secara berurutan. Hanya untuk melihat bahwa bunga-bunga jatuh di mana-mana, beberapa jurusnya memiliki gas korosif, beberapa jurusnya memiliki bilah kelopak bunga yang tak berujung. Gaun panjang Qin Bai He berkibar dengan rambut hitamnya, dia tampak menari dalam pertempuran, tubuhnya elegan dan sangat menarik. Di sisi lain, Yu Chan berteriak dengan gagah berani tetapi menggoda pada saat yang sama. Kedua wanita itu memang peri terkenal di dunia Gu Immortal Laut Timur, mereka memiliki keanggunan yang luar biasa dan sangat menarik. Jika seorang Gu Immortal biasa bertemu dengan dua permata berharga ini, mereka pasti sudah meleleh oleh penampilan mereka, mengapa mereka menemukan masalah dengan mereka. Belum lagi membunuh mereka, sayang sekali kedua gadis itu bertemu Fang Yuan. Jurus pembunuh abadi, transformasi naga pedang kuno. Jurus pembunuh abadi, segel pelindung aliran terbalik. Raungan, naga pedang itu meraung dan tiba-tiba muncul, menyerang kedua gadis itu tanpa henti. Oh tidak, teriak Yu Chan keras. Jantung Qin Bai He hampir melompat keluar, dia menggertakkan giginya, iblis jahat, lakukan jurus ini. Sambil berkata demikian, kelopak bunga berkumpul di sekelilingnya dan membentuk tornado, menyapu ke arah naga pedang kuno. Yu Chan juga bereaksi sambil berteriak, aku akan membantumu. Sambil berkata demikian, dia menggunakan jurus pembunuh jalur airnya dan menembakkan arus pasang surut. Arus itu menyatu menjadi tornado kelopak dan seketika, tornado itu tumbuh beberapa kali lipat, kekuatannya berlipat ganda. Sungguh perpaduan air dan kayu yang hebat. Puji Qin Bai He saat tingkat kepercayaan dirinya meningkat. Tornado kelopak bunga menghantam naga pedang kuno itu dan setelah beberapa saat, naga pedang kuno itu hancur total oleh tornado itu. Hasil yang luar biasa seperti itu tidak membuat kedua peri ini senang, mereka malah menunjukkan ekspresi terkejut. Oh tidak, naga pedang kuno ini palsu. Qin Bai He baru saja memikirkan hal ini ketika seekor naga perak besar muncul di belakangnya tanpa suara. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Qin Bai He berbalik dengan susah payah, dengan sudut matanya, dia bisa melihat bahwa naga pedang kuno telah membuka mulutnya, menggigit tubuh mungilnya. Taring naga tajam yang bersinar dengan cahaya dingin itu seperti tombak, Qin Bai He merasa merinding saat melihat mereka. Fang Yuan, kau adalah orang yang terkenal dengan kekuatan tempur tingkat 8, kau benar-benar menyerang secara diam-diam. Di sisi lain, Yu Chan berteriak dengan kemarahan yang dalam di dalam dirinya. Fang Yuan memiliki keuntungan seperti itu tetapi dia masih menyerang secara diam-diam, dia benar-benar tidak tahu malu, dia tidak memiliki watak seorang ahli, dia terlalu tidak tahu malu. Melihat bahwa Qin Bai He akan berakhir di mulutnya, pada saat krisis, Yu Chan menyerang dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hujan besar mulai turun, tetesan air hujan melesat ke arah Fang Yuan seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, dia menggigit keras tanpa rasa khawatir. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, ketika giginya bertabrakan, ada suara tumpul dan keras. Tidak, Yu Chan berteriak kaget. Hampir pada saat yang sama, semua serangan kuatnya dipantulkan kembali padanya oleh segel perlindungan aliran balik. Yu Chan membela diri dengan panik, pada saat ini, dia benar-benar merasakan betapa lemahnya dia. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Metode pertahanannya menggunakan reverse flow river, semua seranganku dipantulkan kembali padaku, dia terlalu tidak tahu malu. Yu Chan merasa seperti berada di jurang es. Namun, ketika Fang Yuan membuka mulutnya, tidak ada tulang atau daging, hanya beberapa kelopak bunga yang ada di antara giginya. Dan di ujung lainnya, kelopak bunga yang berterbangan berkumpul dan membentuk tubuh manusia. Tubuh itu dengan cepat bergerak menjauh, itu adalah Qin Bai He yang telanjang, tanpa sehelai pakaian pun. Pada saat ini, dia telah menggunakan jurus pembunuh penyelamat nyawanya dan membuat serangan Fang Yuan tidak berguna. Qin Bai He berhasil melarikan diri dengan selamat. Bai He, teriak Yu Chan dengan gembira.
Qin Baihe memiliki ekspresi pucat, bibirnya gemetar. Dia telah lolos dari kematian, situasinya sangat berbahaya sebelumnya, dia hanya sedetik lagi akan benar-benar mati. Kelopak bunga terbang ke arahnya dan berkumpul di tubuhnya, langsung berubah menjadi gaun yang indah. Yu Chan dengan cepat terbang mendekat dan berkumpul kembali dengannya. Kedua gadis itu memiliki tatapan waspada saat mereka melihat Fang Yuan, dari kedalaman mata mereka, ada ketakutan dan keterkejutan yang mendalam. Serangan naga pedang kuno itu meleset, tetapi tidak menyerang lagi. Pupil mata naganya mengamati sekeliling. Sekarang aku mengerti, jadi begitulah. Tiba-tiba, mulut naga pedang kuno itu terbuka dan suaranya bergema di telinga kedua gadis itu. Swosh swosh swosh. Bintang-bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh lagi. Semua kelopak di medan perang hancur. Tubuh Qin Baihe bergetar hebat. Tindakan Fang Yuan membuatnya tidak punya jalan keluar. Dia tidak bisa menggunakan metode penyelamatan itu lagi. Naga pedang kuno itu meraung lagi saat menerkam. Kedua peri itu pucat dan menggigit bibir mereka, berjuang untuk hidup mereka. Ini benar-benar pertarungan untuk bertahan hidup. Kedua peri itu tidak berani menahan diri lagi, mereka menggunakan kartu truf mereka. Bum bum bum, serangan hebat itu menghasilkan cahaya yang menyilaukan, seperti pertunjukan kembang api. Naga pedang kuno itu melintasi kembang api dan bergerak dengan mulus, segel pelindung aliran balik memantulkan semua serangan darinya, itu benar-benar tak terhentikan. Kedua gadis itu terluka, dan luka mereka semakin dalam dengan cepat. Namun, Fang Yuan tidak bisa bunuh diri untuk sementara waktu. Kedua peri ini adalah Dewa Gu peringkat 7, mereka memiliki banyak metode untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebagai orang terkenal dengan fondasi yang dalam, mereka tidak sesederhana itu. Fang Yuan, jangan menyerang, kami menyerah. Kami mengakui kekuatanmu, aku bersumpah bahwa kami akan keluar dari bisnis ikan naga mulai sekarang. Tolong lepaskan kami. Setelah beberapa saat bertarung, kedua gadis itu bermandikan darah dan terengah-engah, mereka memohon belas kasihan. Tidak ada harapan kemenangan bagi mereka dalam pertempuran ini sama sekali. Dari awal hingga akhir, Fang Yuan berada di atas angin, kedua gadis itu melawan dengan putus asa, tetapi mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami dapat membayar sumber daya dan kekayaan dalam jumlah besar, asalkan kau melepaskan kami. Benar, jika kami bertarung sampai mati, kami akan meledakkan gua abadi kami, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kami seharusnya tidak menjadi musuhmu, ikan naga ini milikmu semua, kami telah belajar dari kesalahan, jika kami bertemu denganmu lagi, kami akan mengambil jalan memutar. Kami bersumpah bahwa setelah pertempuran ini, kami tidak akan menjadi musuhmu atau memulai tindakan balas dendam. Kedua gadis itu berkata satu demi satu, pendapat mereka sama. Benar-benar cerdas dan tanggap terhadap situasi. Naga pedang kuno itu berhenti menyerang dan melayang dengan anggun di udara. Mata naganya yang dingin menatap kedua wanita itu saat Fang Yuan berkata, kalau begitu berikan masing-masing satu gu abadi kepadaku, itu akan menunjukkan ketulusanmu. Hati kedua gadis itu menegang, mereka saling memandang, merasa bahwa Fang Yuan benar-benar sulit dihadapi. Begitu mereka kehilangan gu abadi mereka, kekuatan pertempuran mereka akan turun dengan cepat. Tetapi jika mereka tidak menyerahkan gu abadi mereka, mereka akan berada dalam bahaya besar. Setelah sedikit ragu, Yu Chan berkata, kita akan menyetujui syarat ini, tetapi untuk mencegah kecelakaan, mari kita buat kesepakatan untuk tidak saling menyakiti. Kita akan menggunakan metode jalur informasi dari kedua belah pihak. Ayo kita lakukan. Fang Yuan mengangguk. Namun, selama negosiasi mereka menemui halangan. Qin Baihe dan Yu Chan menekankan bahwa begitu Fang Yuan melanggar perjanjian, dia akan menghadapi kematian. Dia tidak akan menerimanya. Fang Yuan punya rencananya sendiri, dia punya formasi abadi pembersih diri. Dia berencana menggunakan formasi abadi ini untuk menyingkirkan perjanjian aliansi yang tidak menguntungkannya. Namun Fang Yuan tidak bisa mengendalikan metode ini sendiri, butuh waktu untuk menyingkirkan tanda Dao ini. Jika itu adalah aturan kematian instan, formasi abadi pembersih diri tidak bisa membantunya. Fang Yuan tidak ingin membiarkan kedua Dewa Gu ini lolos begitu saja. Jika dia melakukannya, akan sangat sulit untuk menangkap mereka lagi seperti ini. Lebih jauh lagi, pengadilan surgawi mungkin akan menghapus perjanjian aliansi untuk mereka, itu akan memperburuk situasi. Dalam bisnis ikan naga ini, Fang Yuan masih akan memiliki pesaing kuat dalam kasus itu. Keduanya tidak mencapai kesepakatan,
kedua gadis itu mengerti sepenuhnya niat Fang Yuan. Fang Yuan, sepertinya kau benar-benar ingin kami mati. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun. Dipenuhi amarah, kedua gadis ini memilih untuk bertarung sampai mati. Fang Yuan tersenyum dingin, niat membunuhnya melonjak. Setelah beberapa kali bertarung, dia menemukan kesempatan dan serangannya berhasil, separuh tubuh Qin Bai He terkoyak. Seluruh sisi kiri tubuhnya terpotong, organ dan tulangnya terlihat di dalamnya. Bai He, aku akan membantumu. Yu Chan sangat khawatir, dia datang untuk membantu tetapi tidak tahu bahwa target sebenarnya Fang Yuan adalah dirinya. Yu Chan tertangkap basah dan digigit oleh naga pedang kuno. Plop, darah kental mengalir keluar dari celah-celah di antara giginya yang tajam. Krek, krek, Fang Yuan mengunyah dan menelan, Yu Chan yang cantik ini telah berubah menjadi setumpuk daging dan darah yang lembek, dia telah meninggal. Ah, Chan Er, Qin Bai He melihat bahwa kekasihnya terbunuh, dia berteriak sedih, matanya merah saat air mata mengalir keluar. Fang Yuan, kau pembunuh, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Bai He tidak menghindar lagi. Dia menyerang Fang Yuan. Fang Yuan mencibir, dia menggunakan gerakan pembunuh abadi persepsi pikiran ungu cahaya bintang untuk menghancurkan pertahanan Qin Bai He. Selanjutnya, dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas naga cahaya pedangnya. Setelah napas naga itu berlalu, tubuh Qin Bai He hancur total, hanya kepalanya yang tersisa, menatap Fang Yuan dengan marah, wajah cantiknya masih utuh, tetapi wajahnya bengkok dan berlumuran darah. Fang Yuan terbang perlahan dan menebas dengan cakar naganya. Bercak, seperti semangka, yang jatuh ke tanah, cakar naga itu mencabik-cabik kepala Qin Bai He hingga berkeping-keping saat otak dan darah berceceran di tanah. Kita tahu siapa yang menang sekarang. Dengan kilatan cahaya terang, naga pedang kuno kembali ke bentuk manusia. Yu Chan dan Qin Bai He telah mati, mulai sekarang, Laut Timur hanya memiliki 4 dari 6 peri yang tersisa. Fang Yuan membantai mereka tanpa ampun tanpa mengubah ekspresinya, dia menargetkan mereka dan menggunakan metode keabadiannya. Segera, 2 lubang keabadian diambil dan disegel sementara. Fang Yuan mewarisi Sekte Bayangan, dia memperoleh metode pengambilan lubang keabadian iblis langit berkobar, dia juga memiliki banyak metode lain yang berguna melawan lubang keabadian. Sebelum datang ke Laut Timur, Fang Yuan telah menyimpulkan metode untuk menyegel lubang keabadian sementara dan membawanya bersamanya. Dengan demikian, Fang Yuan belum sibuk berurusan dengan lubang keabadian, dia menarik kembali jurus pembunuh medan perang abadi miliknya, Bintang Ungu, kehidupan yang hancur sebelum memanggil Ying Wuxie, Bai Ningbing, dan yang lainnya. Untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan yang tidak terduga, semua anggota Sekte Bayangan dibawa bersamanya ke Laut Timur di dalam lubang keabadian yang berdaulat. Formasi pertempuran kuno, perjalanan segala arah. Jurus pembunuh ini awalnya memiliki kekurangan dan tidak terlalu berguna, tetapi Fang Yuan telah memodifikasinya secara signifikan. Jadi, begitu dia menggunakannya, Fang Yuan dan 3 makhluk abadi lainnya segera meninggalkan daerah Laut Ikan Naga dan tiba di daerah Laut Bangau Putih. Daerah Laut Bangau Putih memiliki angin sepoi-sepoi yang jernih dan laut yang tenang, ada langit biru dan awan putih. Ada cakrawala yang jelas antara laut dan langit, burung bangau putih yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar atau berdiri dengan anggun di pulau-pulau kecil dan beristirahat. Fang Yuan tidak berhenti di sini, dia terjun ke laut dalam. Sisa dari Dewa Gu Sekte Bayangan mengikuti instruksi Fang Yuan dan mulai menangkap burung bangau putih di daerah tersebut. Fang Yuan pergi ke dasar laut, matanya tajam saat dia melihat rumah Gu abadi langsung. Ternyata dia telah menyerahkan sebagian daerah Laut Ikan Naga untuk bergegas ke daerah Laut Bangau Putih hanya untuk rumah Gu abadi peringkat 6 Qin Bai He, Istana Bai He. Ketika Qin Bai He pergi, dia tidak membawa rumah Gu abadi ini bersamanya. Pertama, kedamaian terlalu mengakar dalam dirinya, dia terlalu ceroboh, dan di sisi lain, dia meninggalkan rumah Gu abadi untuk melindungi daerah Laut Bangau Putih dari kecelakaan. Fang Yuan langsung mendekati Istana Bai He. Pintunya terbuka, dan Fang Yuan pun bisa masuk. Karena dia telah berubah menjadi Qin Bai He, efek wajah yang dikenalnya itu terlalu menakjubkan, dan hanya kehendak Qin Bai He yang tersisa di rumah Gu abadi ini. Fang Yuan berhasil memasuki Istana Bai He dan menarik kehendak Qin Bai He. Kehendak itu tidak curiga sampai memasuki pikiran Fang Yuan. Namun, Fang Yuan sudah siap untuk itu. Dengan pikirannya sebagai medan perang, ia dengan cepat menangkap keinginan ini.
Dan menggunakan keinginan itu, ia perlahan-lahan mengambil alih istana Baihe ini. Bahkan dengan jalur kebijaksanaan Gu Abadi dan metodenya, ia harus menghabiskan waktu sehari semalam untuk berhasil menguasai istana Baihe. Dan sekarang, Fang Yuan akhirnya memiliki rumah Gu Abadi miliknya sendiri. Namun, istana Baihe ini belum lengkap. Istana ini kekurangan banyak hal dan kekuatannya rendah. Istana ini hanya menggunakan 2 Gu Abadi peringkat 6 sebagai intinya. Istana ini dirancang khusus untuk menampung selir Qin Baihe. Istana Baihe tidak dapat diandalkan. Istana ini cukup rapuh dan jauh lebih lemah daripada penjara gelap rumah Gu Abadi milik suku He. Setelah mengendalikannya, Fang Yuan mengamati strukturnya dengan saksama dan mengingat kedalamannya sebelum membongkarnya. Ia memperoleh sejumlah besar cacing Gu dan 2 Gu Abadi peringkat 6. Satu adalah jalur kayu dan yang lainnya adalah jalur makanan. Namanya adalah Eat Fragrance. Ini di luar dugaan Fang Yuan. Cacing Gu pada Yu Chan dan Qin Baihe, baik itu Gu Abadi atau Gu biasa, tidak diserahkan kepada Fang Yuan. Jadi, cacing Gu yang membangun istana Baihe adalah semua hasil jerih payah Fang Yuan dalam hal cacing Gu. Gu Abadi pemakan wangi seperti kotak kayu, kecil dan indah, seukuran jari telunjuk orang dewasa. Ia memiliki kemampuan yang tidak berguna, yaitu membantu para abadi pemakan wangi memakan ki wangi dan mengisi perut mereka. Tetapi di dunia ini, tidak ada cacing Gu yang tidak berguna, yang ada hanyalah Master Gu yang tidak berguna. Fang Yuan memiliki warisan jalur makanan, dengan perubahan pikiran ini, ia menemukan banyak cara untuk memanfaatkan Gu Abadi pemakan wangi. Meskipun Gu Abadi ini tidak berguna jika digunakan sendiri, ia dapat dipasangkan dengan cacing Gu lainnya dan menunjukkan efek yang berguna yang patut diharapkan. Saat ini, Fang Yuan hanya memiliki 1 Gu Abadi jalur makanan, bernama Camilan. Dengan tambahan Gu pemakan wangi, kekurangannya dalam Gu Abadi jalur makanan berkurang sampai batas tertentu. Ini adalah kejutan yang menggembirakan bagi Fang Yuan. Fang Yuan membongkar istana Baihe dan membunuh semua selir di dalamnya, hanya jiwa mereka yang tertinggal. Setelah kembali ke wilayah Laut Bangau Putih, para dewa sekte bayangan masih sibuk melawan waktu, merebut dan mengambil sumber daya di dalam wilayah laut. Bangau-bangau itu telah membentuk kelompok-kelompok, jumlahnya sangat banyak. Ada banyak bangau putih biasa, 21 bangau binatang buas terpencil, dan 4 bangau binatang buas terpencil kuno. Setelah menghabiskan sedikit tenaga, Fang Yuan dan yang lainnya menangkap semua bangau putih dan bahkan mengambil semua sumber daya di laut. Ada 2 jenis sumber daya di laut, yang pertama adalah besi sejarah agung, itu adalah material abadi peringkat 7 dari jalur logam dan jalur kebijaksanaan. Ada juga batu kristal telur, itu adalah esensi kehidupan manusia telur setelah kematian. Ada banyak batu kristal telur, menunjukkan bahwa dahulu kala di area Laut Bangau Putih, ada sekelompok besar manusia telur yang tinggal di sini. Fang Yuan menyimpan semua ini saat dia menggunakan perjalanan omnidirectional untuk kembali ke area Laut Ikan Naga. Masih banyak ikan naga yang tersisa di sini, skalanya jauh lebih besar daripada yang dimiliki Fang Yuan. Fang Yuan menyimpan semuanya di lubang abadinya, keberuntungan ini membuat jumlah ikan naganya meningkat puluhan kali lipat. Yu Chan memang penjual nomor 1 dalam bisnis ikan naga, fondasinya begitu dalam bahkan Fang Yuan merasa terkejut. Setelah mengosongkan area Laut Ikan Naga, Fang Yuan melihat ke langit, tetapi tidak ada seorang pun yang datang. Pengadilan surgawi tidak bergerak sama sekali, tidak kusangka aku sengaja mengulur waktu untuk memancing bala bantuan pengadilan surgawi. Fang Yuan mengembuskan napas, ekspresinya dingin. Dia telah mempersiapkan diri dengan matang, bahkan melawan Dewa Gu peringkat 8, dia tidak takut. Pengadilan surgawi dapat menebak identitas Fang Yuan dan membantu Yu Chan untuk melawan Fang Yuan. Demikian pula, dia dapat menyimpulkan bahwa pengadilan surgawi berada di belakangnya. Fang Yuan datang ke sini, itu adalah serangan terhadap Yu Chan dan Qin Baihe, tetapi dia juga sedang menyelidiki pengadilan surgawi. Dan setelah menyelidiki, pengadilan surgawi masih tidak mengambil tindakan apapun. Ini sedikit mengejutkan, pengadilan surgawi benar-benar tidak mengirim siapapun. Apakah Perizi Wei gagal memprediksi ini? Apakah dia tidak bereaksi tepat waktu? Atau mungkin, pengadilan surgawi tidak memiliki tenaga manusia? Tatapan Fang Yuan berkedip, sebagai seorang perencana yang berpengalaman, dia menebak masalah yang dihadapi pengadilan surgawi sekarang. Pengadilan surgawi memang kekurangan tenaga manusia sekarang.
Fang Yuan telah merasakan ini ketika dia melarikan diri di gurun barat. Tetapi sekarang, dia telah memastikan tebakannya. Karena Dewa Abadi Pengadilan Surgawi tidak datang, Fang Yuan tidak akan menunggu dengan sia-sia. Menggunakan perjalanan omnidirectional untuk meninggalkan area Laut Ikan Naga, ia mendaratkan lubang abadi Yu Chan dan Qin Bai He di area laut yang tidak disebutkan namanya di Laut Timur. Lubang abadi jalur air peringkat 7 dan lubang abadi jalur kayu peringkat 7. Sementara lubang abadi berubah menjadi tanah yang diberkati, Fang Yuan masuk ke dalam. Di dalam tanah yang diberkati Yu Chan, persyaratan pengakuannya adalah membunuh Fang Yuan. Ia sangat licik, ia mengubah penampilannya dan menyamarkan dirinya sebelum masuk. Jurus pembunuh abadi, Bloodlight Spirit Suppression. Roh daratan Yu Chan ditekan oleh Fang Yuan, lubang abadi jalur air segera dianeksasi oleh Fang Yuan. Dan di tanah terberkati Bai He, kondisi roh daratan ada hubungannya dengan istana Bai He. Namun Fang Yuan mengabaikannya, ia menggunakan penindasan roh cahaya darah untuk menaklukkan roh daratan. Namun, ia tidak dapat mencaplok tanah terberkati jalur kayu, ia hanya bisa membiarkannya tinggal di sini sekarang. Karena tanah terberkati tidak dapat ditemukan dengan mudah ketika pintu masuknya ditutup, tempat ini masih cukup aman. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, kedua tanah terberkati itu tidak memiliki cacinggu, bahkan sumber daya di dalamnya semuanya telah hancur. Yu Chan dan Qin Bai He tidak ingin menyerahkan apapun kepada pembunuh ini. Untungnya, tidak semua orang dapat memicu angin asimilasi. Setelah melakukan semua ini, Fang Yuan tidak ingin tinggal di Laut Timur lagi, ia pergi. Kejahatan yang dilakukannya kali ini, membunuh Yu Chan, Qin Bai He dan menggeledah wilayah laut mereka, akan segera terungkap dan menciptakan keributan besar di dunia abadi Gu Laut Timur. Itu tidak berlebihan, baik Qin Bai He maupun Yu Chan, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Dan karena dunia Gu Immortal telah damai terlalu lama, hal itu akan menyebabkan kepanikan dengan kematian dua ahli peringkat 7, Gu Immortal Laut Timur akan khawatir akan keselamatan mereka. Akan ada juga banyak Gu Immortal yang datang dengan berbagai alasan, seperti membalas dendam untuk Yu Chan dan Qin Bai He, menegakkan keadilan, keserakahan atas aset mereka, atau untuk membangun ketenaran mereka. Banyak Gu Immortal akan melacak Fang Yuan. Mengapa dia tidak pergi? Meskipun Fang Yuan tidak takut dengan kekuatan pertempuran peringkat 8, dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam urusan yang merepotkan ini beberapa hari kemudian. Seorang Dewa Gu terbang di atas wilayah Laut Bangau Putih. Dewa Gu ini mengenakan kemeja hijau dan berpenampilan muda, hidungnya mancung dan wajahnya lebar, matanya bersinar seperti bintang. Aura peringkat 7 terpancar dari tubuhnya, namanya King Yue Zicheng, ia memiliki asal-usul yang besar, sebagai Dewa Gu dari kekuatan Super Laut Timur klan King Yue, ia adalah keturunan garis keturunan dari tetua tertinggi pertama, King Yuean. Ini, melihat keadaan tandus wilayah Laut Bangau Putih, ekspresi King Yue Zicheng tenggelam. Ia memiliki kasih sayang terhadap Qin Bai He, meskipun ia tahu bahwa Qin Bai He menyukai wanita, ia dapat menerimanya. Meskipun ia dapat menerima Qin Bai He tidak menerimanya. Itu benar-benar kasih sayang yang bertepuk sebelah tangan. King Yue Zicheng ditolak sejak awal tetapi ia tidak pernah menyerah, ia telah bertahan selama 10 tahun terakhir. Meskipun Qin Bai He tidak menyukainya, ia tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan klan King Yue, oleh karena itu, ia selalu membalas surat-surat King Yue Zicheng, meskipun dengan setengah hati. King Yue Zicheng akan menulis surat cinta padanya sesekali, tetapi Qin Bai He hanya akan membalas dengan satu kata, dibaca, atau oke. King Yue Zicheng merasa puas dengan balasan, dibaca, tetapi jika dia mendapat balasan, oke, dia akan tersenyum selama beberapa hari ke depan. Manusia tidak tanpa emosi, bahkan Dewa Gu memiliki nafsu dan perasaan cinta terhadap orang lain. Namun akhir-akhir ini, dia tidak mendapat tanggapan apapun atas surat-suratnya. King Yue Zicheng mencoba menghubunginya tetapi semuanya gagal. Dia memiliki firasat buruk di hatinya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia langsung datang ke daerah Laut Bangau Putih. Begitu dia melihat keadaan tandus daerah Laut Bangau Putih, alis King Yue Zicheng menjadi terkunci rapat. Di masa lalu, daerah Laut Bangau Putih memiliki lingkungan yang tenang dengan burung bangau putih yang terbang, dipenuhi dengan vitalitas, tetapi sekarang, daerah itu telah dirampok habis, benar-benar tidak ada yang tersisa. Peri Bai He, di mana kamu? Firasat buruk King Yue Zicheng semakin buruk,
dia segera menyelam ke dalam laut. Dia sudah sering ke sini, meskipun Qin Bai He tidak menyambutnya, dia sering menemukan banyak alasan yang tepat untuk menemukannya. Kali ini, setelah memasuki laut, gambaran yang dia lihat jauh berbeda dari gambaran dalam benaknya. Dia melihat parit besar dengan celah-celah yang tak terhitung jumlahnya dan batu-batu pecah. Hati King Yue Zicheng tenggelam ke dasar. Oh tidak, melihat situasi di sini, tempat ini dirampok. Setelah memeriksa beberapa saat, King Yue Zicheng dipenuhi dengan amarah. Mereka punya nyali. Mereka berani merampok wilayah Laut Peri Bai He, batu-batu besi dan kristal telur sejarah besar semuanya dijarah. Orang ini sangat sombong. Peri Bai He, kamu pasti aman. King Yue Zicheng teringat orang yang dicintainya saat dia merasa terkejut dan takut. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan rumah Gu abadi peringkat 6 Istana Bai He. King Yue Zicheng tidak menyerah, dia menggunakan metode investigasinya untuk melihat sekeliling lagi. Dia tidak menemukan apapun. Qin Bai He tampaknya telah menghilang begitu saja, Istana Bai He juga hilang, dan yang lebih aneh lagi, King Yue Zicheng tidak dapat menemukan jejak pertempuran di tempat ini sama sekali. Fang Yuan tidak membunuh Qin Bai He atau Yu Chan di sini, itu di area Laut Ikan Naga. Tetapi bahkan jika King Yue Zicheng pergi ke area Laut Ikan Naga, dia tidak akan menemukan jejak apapun. Metode Fang Yuan untuk menghapus jejak terlalu luar biasa. Dan pertempuran itu bahkan dilakukan di medan perang gerakan pembunuh bintang ungu kehidupan yang rusak. King Yue Zicheng tidak dapat menemukan apapun, dia merasa curiga. Peri Bai He adalah ahli di antara para dewa Gu peringkat 7, tidak mungkin ada yang bisa membunuhnya secara diam-diam. Kecuali jika dia adalah dewa Gu peringkat 8. Tetapi para dewa peringkat 8 biasanya mengatur wilayah dan saling membatasi. Setiap gerakan dari mereka akan menyebabkan keributan besar, bagaimana mungkin mereka datang untuk membunuh Peri Bai He tanpa alasan. Hehe, memikirkan hal ini, kekhawatiran King Yue Zicheng hilang. Namun segera, ekspresinya berubah kaku, jangan bilang Peri Bai He muak padaku dan memutuskan untuk pindah lokasi dan memindahkan semua sumber dayanya bersamanya. King Yue Zicheng memikirkannya, kemungkinannya kecil. Wilayah Laut Bango Putih menghasilkan banyak sumber daya, bagaimana mungkin Qin Bai He menyerah? Bahkan jika dia menemukan wilayah yang lebih baik, tidak ada alasan untuk meninggalkan tempat ini sendirian. Kecuali, dia bertemu musuh yang tak terkalahkan. Melawan musuh yang begitu kuat, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan mundur. King Yue Zicheng punya pikiran lain. Namun, tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya, jika dia bertemu dengan musuh yang kuat, mengapa Peri Bai He tidak mencari bantuan? Dengan jaringannya, hanya dengan satu kata, dia akan menerima banyak bantuan dari berbagai dewa abadi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Peri Bai He menghilang secara misterius? King Yue Zicheng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak berpikir bahwa Qin Bai He telah mati. Pertama-tama, dia tidak ingin berpikir ke arah itu. Kedua, kemungkinan itu terlalu aneh. Qin Bai He adalah orang terkenal di dunia Dewa Abadi Laut Timur. Kekuatannya tidak lemah, dia adalah peringkat 7. Siapa yang bisa dengan mudah membunuh orang seperti itu? Seperti yang dikatakan King Yue Zicheng, kecuali jika itu adalah Dewa Abadi peringkat 8. Namun, kemungkinan ini bahkan lebih kecil. Kelima wilayah itu telah lama damai, King Yue Zicheng tanpa sadar merasa bahwa pembunuhan yang begitu kejam tidak akan terjadi, dan itu pasti tidak akan terjadi pada peri kesayangannya. Namun setelah penyelidikannya, King Yue Zicheng memiliki sebuah kesimpulan. Terlepas dari apa yang terjadi, Peri Bai He pasti dalam masalah, aku harus menemukannya dan menolongnya. Seketika, pikiran tentang pahlawan yang menyelamatkan si cantik muncul di benak King Yue Zicheng. Jika tidak ada petunjuk di sini, aku akan mencari Dewa Gu di sekitar dan bertanya kepada mereka. Nama Yu Chan segera muncul di benak King Yue Zicheng. Daerah Laut Ikan Naga milik Yu Chan juga terkenal. Dan dari segi jarak, Yu Chan adalah yang paling dekat dengan Qin Bai He. Mereka pada dasarnya adalah tetangga. King Yue Zicheng bergerak secepat kilat, ia segera meninggalkan daerah Laut Bango Putih dan berusaha keras untuk mencapai daerah Laut Ikan Naga. Daerah Laut Ikan Naga berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada daerah Laut Bango Putih. Tempat ini dulunya memiliki banyak sekali ikan naga yang berenang sekitar jutaan per kelompok. Itu adalah salah satu pemandangan paling menakjubkan di Laut Timur, tetapi sekarang, tempat itu kosong. Angin sepoi-sepoi bertiup saat air laut menjadi bergolak,
ombak tercipta tanpa henti. Apa yang terjadi? Bahkan wilayah Laut Ikan Naga pun dirampok. King Yue Zicheng terdiam, dia menunjukkan keterkejutan di matanya. Wilayah Laut Qin Bai He dan Yu Chan berada dalam kondisi seperti itu, siapa yang menyebabkan ini? Bagaimanapun, Yu Chan dan Qin Bai He adalah ahli peringkat 7 yang kuat, mereka sama sekali tidak lemah. Kali ini, King Yue Zicheng tidak hanya merasa curiga, dia juga merasa takut. Dia menjadi sangat waspada, dia pergi jauh ke dalam laut untuk menyelidiki, tetapi yang menyedihkan adalah dia tidak menemukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan hanya peri Bai He, bahkan peri Yu Chan juga mengalami ini. Tunggu, bisnis ikan naga, harta karun surga kuning. Tubuh King Yue Zicheng bergetar saat dia terhubung ke harta karun surga kuning. Bisnis ikan naga Yu Chan terkenal di kelima wilayah, dia pasti memiliki keinginannya di harta karun surga kuning untuk mengelola bisnis ikan naga. Kesadaran King Yue Zicheng memasuki harta karun surga kuning saat dia dengan cepat menghubungi keinginan Yu Chan. Begitu mereka berbincang, King Yue Zicheng menemukan bahwa surat wasiat Yu Chan tidak tahu apa yang terjadi. Yu Chan dan dia akan berkomunikasi cukup sering, intervalnya paling lama 3 hari setiap kali. Ini berarti bahwa dalam 3 hari terakhir, dia dan peri Bai He telah menghadapi serangan misterius. King Yue Zicheng merasakan keringat menetes dari dahinya. Semakin dia menyelidiki, semakin dia mengungkap kebenaran, itu misterius dan mengerikan. Baik Yu Chan maupun Qin Bai He, mereka tidak akan mengambil sumber daya secara acak dan melarikan diri. Semua ini menunjukkan bahwa mereka telah menghadapi ancaman yang tak terhentikan. Kekhawatiran yang kuat memenuhi hati King Yue Zicheng. Tidak, aku harus pulang dan mendapatkan bantuan dari para dewa Gu di klanku. King Yue Zicheng menatap area lautan ikan naga yang kosong saat dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia segera kembali dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Pembunuhan Qin Bai He dan Yu Chan terungkap. Meskipun tidak ada bukti yang mengarah pada kematian kedua peri itu, dengan kekuatan besar klan King Yue, mereka dengan cepat mengungkap sebagian kebenaran. Sementara itu, pelaku di balik kasus pembunuhan ini bebas tanpa hukuman, terbang santai di gurun barat. Setelah meninggalkan Laut Timur, Fang Yuan tidak pergi ke dataran utara, sebaliknya, dia melewati perbatasan selatan dan tiba di gurun barat. Di atas awan, kesadaran Fang Yuan memasuki celah abadi yang berdaulat saat dia memeriksa perolehannya dari Laut Timur. Setelah membunuh Yu Chan dan Qin Bai He, perolehan Fang Yuan sangat besar. Ia memperoleh banyak ikan naga, sisiknya jauh melampaui area Laut Sisik Naga, mereka hidup di seluruh Laut Timur Mini sekarang. Ia juga memperoleh banyak besi sejarah besar dan batu kristal telur. Ada juga 2 gu abadi peringkat 6, Fang Yuan sudah mulai mengatur makanan mereka. Lubang abadi jalur kayu Qin Bai He tertinggal di Laut Timur, ia tidak dapat mencaploknya atau membawanya. Lubang abadi jalur air Yu Chan sudah dicaplok, ia memperoleh area laut yang sangat besar dan sejumlah besar tanda dao jalur air. Namun, perolehan ini jauh lebih rendah daripada sumur kota. Memang, domain terpencil surga dan bumi, sumur kota, sekarang berada di lubang abadi kedaulatan Fang Yuan. Setelah Fang Yuan pergi ke Laut Timur, ia pertama-tama pergi ke area laut aliran turbulen dan memindahkan sumur kota yang tertinggal di sana ke lubang abadi kedaulatan. Setelah itu, ia pergi ke area laut ikan naga dan membunuh Yu Chan dan Qin Bai He. Domain terpencil surga dan bumi, sumur kota. Fang Yuan sudah lama ingin mendapatkan City Well, tetapi saat itu, menarik gunung immortal Gu tidak efektif terhadapnya, dia tidak dapat memindahkannya ke dalam lubang abadi miliknya. Tetapi sekarang, dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan, dia menciptakan jurus pembunuh abadi menggunakan menarik gunung immortal Gu sebagai intinya, untuk menargetkan dan memindahkan City Well. Setelah sekian lama bekerja keras, dia berhasil sumur itu berbentuk persegi di bagian luar, tetapi bagian dalamnya berbentuk lingkaran. Sumur kota. Fang Yuan memikirkannya, ia menempatkan sumur kota di benua tengah mini. Setelah Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan Sungai Arus Balik, ini adalah wilayah surga dan bumi terpencil keempat milik Fang Yuan. Sepanjang sejarah, hanya sedikit Dewa Gu yang dapat mencapai prestasi mengumpulkan 4 wilayah surga dan bumi terpencil. Sumur kota ditulis dalam lebih besar dari, dulunya merupakan lingkungan hidup para manusia mini. Saat ini, kota mini di sumur kota telah dihancurkan oleh Fang Yuan. Awalnya,
Gunung Miniskule berada di dalamnya, tetapi telah dipindahkan dari sumur kota dan dihancurkan di dataran utara. Namun, sumur kota Fang Yuan tidak kosong, ada banyak tanah terberkati di dalamnya. Pemilik lubang abadi ini adalah mereka yang dibunuh oleh Fang Yuan menggunakan sumur kota. Setelah lubang abadi menjadi tanah terberkati, lubang itu perlu menyerap ki langit dan bumi, pintu masuknya harus dibuka untuk terhubung dengan dunia luar. Fang Yuan telah mengambil kesempatan untuk masuk dan menjelajahi tanah terberkati ini. Mereka yang tidak memiliki roh tanah yang dapat dijarah sudah dijarah. Tanah-tanah terberkati yang tersisa memiliki banyak sumber daya kultivasi yang tertinggal, Fang Yuan belum mengambilnya. Sekarang setelah aku memiliki penindasan roh cahaya darah, aku dapat menekan roh-roh tanah ini, tetapi tanpa elang surgawi ekstrim atas, aku tidak dapat masuk. Pintu masuk lubang abadi ini ditutup sekarang, Fang Yuan tidak dapat masuk untuk sementara waktu. Jika aku dapat mencaplok lubang abadi ini, dan mengambil semua sumber dayanya, tanda daoku akan meningkat tajam dan pengembangan lubang abadiku juga akan meningkat. Ini adalah sejumlah besar keuntungan yang belum dapat dilahap Fang Yuan, tetapi itu sudah menjadi miliknya, jadi kecil kemungkinannya untuk dicuri. Fang Yuan cukup senang. Selain tanah-tanah terberkati ini, sumur kota memiliki nilai yang sangat besar, tidak dapat diremehkan. Dengan sumur kota, Fang Yuan dapat membesarkan manusia varian dan bahkan manusia ras murni. Ini adalah hal yang baik. Dunia abadi Gu mengklasifikasikan pengembangan lubang abadi menjadi 7 tingkat. Tingkat pertama adalah membangun sumber daya fana, untuk menghasilkan Gu fana, material Gu fana, dan binatang serta tanaman biasa. Level kedua adalah memiliki sumber daya material abadi untuk memberi makan Gu abadi. Level ketiga adalah memelihara dan menghasilkan binatang dan tanaman abadi, melengkapi ekosistem. Level keempat adalah menggunakan material abadi, binatang, dan tanaman yang berlebih untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan. Level kelima adalah menghasilkan Gu abadi secara alami di lubang abadi. Tingkat keenam adalah untuk membesarkan manusia dan manusia varian, dan menghasilkan dewa abadi di antara mereka. Tingkat ketujuh adalah untuk menghasilkan dewa abadi seumur hidup. Ketujuh tingkat ini berurutan, mereka adalah penjumlahan dari pengalaman dunia dewa abadi sepanjang waktu. Sampai sekarang, itu adalah aturan emas kultivasi dewa abadi. Bukannya dewa abadi tidak dapat membesarkan manusia varian atau manusia dalam lubang abadi mereka sejak awal, tetapi jika mereka melakukannya, hasilnya tidak akan optimal, dan mereka akan membuang-buang fondasi mereka sendiri. Ketujuh tingkat ini berurutan, diciptakan oleh generasi jenius di dunia dewa abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang maju menggunakan pola ini, lubang abadi mereka akan sangat stabil dan sehat. Fang Yuan saat ini berada di tingkat ketiga dan keempat, dia cukup jauh dari tingkat kelima. Tetapi dia memiliki sumur kota sekarang, dia dapat langsung melompat ke tingkat perkembangan keenam. Sumur kota dapat memungkinkan dewa abadi untuk melompati level dan membesarkan manusia varian dan bahkan manusia dengan mudah. Apa keuntungan membesarkan manusia varian atau manusia? Manfaatnya terlalu besar. Setiap ras manusia varian memiliki sumber daya uniknya sendiri. Misalnya, manusia salju memiliki air mata es dan saripati teratai salju, manusia batu memiliki naga batu, sementara manusia bulu memiliki Gu kebebasan. Jika sumber daya ini diproduksi dalam skala besar, mereka akan dijual di pasar untuk keuntungan besar. Selain sumber daya unik ini, ada juga satu sumber daya umum, yaitu Ki manusia, Ki surga, Ki bumi, Ki manusia. Menyeimbangkan ketiga Ki ini adalah titik krusial kenaikan abadi. Selama proses kenaikan abadi, semakin tinggi Ki manusia, semakin besar fondasi Master Gu, dan semakin baik kualitas bukaan abadi yang terbentuk. Setelah menjadi Gu immortal, penggunaan Ki manusia akan turun drastis. Gu immortal hanya perlu menyeimbangkan Ki langit dan bumi, mengisinya kembali sesekali untuk menstabilkan dunia bukaan abadi mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa Ki manusia tidak berguna. Sebaliknya, Ki manusia sangat penting bagi Gu immortal. Tetapi metode untuk menggunakan Ki manusia telah lama hilang. Jalur Ki diciptakan lebih awal daripada jalur kekuatan. Jalur itu kuat di masa lalu, tetapi telah menurun sekarang. Saat ini, ada beberapa metode untuk menggunakan Ki manusia sebagai bahan Gu. Terutama beberapa Gu immortal jalur Ki dengan beberapa metode eksotis, meskipun Gu immortal jalur Ki ini sudah cukup langka. Baik itu manusia varian atau manusia normal,
mereka dapat menghasilkan ki manusia. Semakin tinggi jumlah dan kekuatan manusia varian dan manusia normal, semakin tinggi pula kuantitas ki manusia. Tentu saja, dalam keadaan yang sama, ki manusia yang dihasilkan oleh manusia varian jumlahnya lebih sedikit daripada manusia murni. Selain ki manusia, akan ada banyak material abadi, khusus yang akan diproduksi oleh manusia varian dan manusia. Misalnya, kipas angin pintu. Material abadi peringkat 7 ini hanya tumbuh di pintu rumah manusia, bukan di alam seperti hutan atau gunung. Setiap kali material abadi ini diproduksi, pintu manusia tidak akan bisa ditutup, hanya bisa tetap terbuka. Material abadi khusus seperti itu tidak dapat ditemukan di alam liar. Dan ada hipotesis dalam warisan sekte bayangan. Semakin banyak ki manusia yang terkumpul, semakin besar kemungkinan Gu Immortal dapat memahami kedalaman jalan manusia. Memikirkan hal ini, cahaya terang bersinar di mata Fang Yuan. Jalan manusia, ini adalah jalan yang diciptakan oleh Rensu. Sepanjang sejarah, beberapa ahli hebat peringkat 8 atau orang terhormat peringkat 9 akan memahami beberapa kedalaman di dalam kehidupan mereka. Misalnya, Giant Sun Immortal Venerable mempelajari dan menciptakan keberuntungan semua makhluk hidup dan keberuntungan surga dan bumi. Atau misalnya, leluhur Cai Fu dari klan Cai Perbatasan Selatan, ia telah menciptakan jurus pembunuh jalur manusia dari mempelajari lebih besar dari di tahun-tahun terakhirnya, yang memungkinkan klan Cai menjadi kekuatan super. Contoh seperti itu tidak terhitung banyaknya. Dalam situasiku, jika aku mulai membesarkan manusia varian dan manusia, itu hanya akan menghancurkan lingkungan lubang abadi milikku, aku akan membuang terlalu banyak waktu dan tenaga, fondasiku akan terkuras. Tetapi dengan City Well, aku akan dapat membesarkan mereka dalam isolasi, itu tidak akan mengganggu perkembangan lubang abadi milikku. Lebih jauh lagi, membesarkan manusia varian atau manusia di City Well akan lebih efektif dari biasanya karena lingkungannya yang khusus. Lupakan manusia, kecerdasan mereka terlalu tinggi, dan mereka menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Sekarang, aku harus memilih satu jenis manusia varian untuk dibesarkan di sini. Ada 10 ras manusia varian di dunia Gu. Mereka adalah manusia berbulu, manusia batu, manusia salju, manusia bulu, manusia duyung, manusia tinta, manusia telur, manusia binatang, manusia mini, dan manusia jamur. Masing-masing memiliki spesialisasinya sendiri. Yang mana yang harus aku pilih? Fang Yuan belum memutuskan, hanya ada satu kota, dia hanya bisa memilih satu jenis untuk dibesarkan. Karena manusia varian membutuhkan lingkungan hidup yang berbeda, membesarkan lebih dari satu hanya akan mengakibatkan kerugian baginya. Lupakan tentang manusia binatang, mereka sudah punah. Manusia berbulu, aku memang membutuhkan mereka untuk memurnikan Gu untukku. Manusia batu, aku pernah membesarkan sekelompok sebelumnya, dengan Gu yang kuat, aku bisa membesarkan mereka dengan sangat mudah. Manusia salju juga bagus, aku sekarang masih ada hubungan darah dengan mereka. Suku manusia salju mendukungku. Sedangkan untuk Miniman, mereka cocok untuk sumur kota ini sejak awal. Pengembangan bukaan abadiku juga membutuhkan Miniman ini untuk memelihara tanaman abadiku. Sedangkan untuk manusia bulu, manusia duyung, manusia tinta, manusia telur, dan manusia jamur, salah satu dari mereka akan memberiku keuntungan besar juga. Fang Yuan memikirkannya, pada saat dia mencapai tujuannya, dia tidak menemukan jawaban. Masalah ini tidak mendesak. Karena meskipun Fang Yuan mempertimbangkannya, dia tidak memiliki dana untuk memulai proyek besar ini sekarang. Penyimpanan batu esensi abadinya cukup rendah sekarang. Namun untungnya, dia memiliki banyak esensi abadi kurma merah, meskipun dia baru saja bertarung melawan Yu Chan dan Qin Bai He. Ini karena aliran waktu bukaan abadi yang berdaulat, setelah dipulihkan dan ditingkatkan lebih lanjut oleh metode jalur waktu Fang Yuan, laju waktunya jauh lebih tinggi daripada 1:60 sekarang. Dengan demikian, esensi abadi kurma merah Fang Yuan terakumulasi dengan cepat. Dalam perjalanan Laut Timur ini, aku mengumpulkan City Well dan membunuh Yu Chan. Aku tidak punya saingan dalam bisnis ikan naga sekarang, aku mendapatkan keuntungan besar setiap hari, itu sudah pasti. Selama aku terus menjual ikan naga, masalah kekurangan danaku akan segera teratasi. Yang penting sekarang adalah alam mimpi Tifing Heaven. Fang Yuan memikirkannya saat dia turun dari awan, mendarat di padang pasir. Di padang pasir yang menyala-nyala, seorang dewa Gu berdiri dan menunggu.
Dia tersenyum saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan. Tang Fangming memberi salam kepada Tuan Fang Yuan. Fang Yuan bertemu Tang Fangming lagi. Orang ini tidak sederhana, dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ia telah menjadi sangat terkenal selama Perang Lima Wilayah yang kacau. Ia hampir seperti Ma Hongyun dari Gurun Barat. Tentu saja, sekarang setelah Fang Yuan mewarisi Sekte Bayangan, ia belajar tentang banyak hal. Selama 500 tahun kehidupan sebelumnya, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral berhasil bangkit kembali dan memiliki janin abadi yang berdaulat Gu. Ia mengintai di pengadilan surgawi dan diam-diam mengendalikan 5 wilayah, berkomplot melawan dunia. Kebangkitan Ma Hongyun dimanipulasi oleh Sekte Bayangan secara diam-diam. Tang Fangming dan bahkan kebangkitan klan Tang juga karena tindakan Sekte Bayangan. Meskipun pengadilan surgawi kekurangan tenaga kerja sekarang dan tampaknya tidak mampu mengatasinya, begitu alam mimpi meluas dan 5 wilayah berperang, semua jenis orang akan terbangun di pengadilan surgawi, mereka akan mengguncang dunia sekali lagi. Fondasi pengadilan surgawi terlalu dalam, bahkan Sekte Bayangan tidak dapat membantahnya. Fang Yuan mulai mengerti mengapa Sekte Bayangan bereaksi seperti itu. Dia sekarang mengikuti jalan lama Sekte Bayangan. Ma Hongyun terbunuh tetapi klan Tang masih ada, dia harus mendukungnya. Fang Yuan telah memutuskan ini sejak lama. Saat itu, ketika dia dan klan Tang berinteraksi dan bekerja sama, dia tidak hanya mencoba menggunakan anak sungai mereka dari Sungai Waktu, dia juga ingin bekerja dengan mereka dengan tulus. Pengadilan surgawi sekarang secara agresif merencanakan masa depan, ketika era besar tiba. Yu Chan dan Qin Bai He hampir digunakan oleh Peri Ziwei sebagai pion, oleh karena itu Fang Yuan harus melenyapkan mereka. Baik itu untuk keuntungan bisnis ikan naga, atau situasi masa depan. Untuk bersaing dengan kekuatan seperti pengadilan surgawi, rencana Fang Yuan perlu ditingkatkan untuk mencakup kelima wilayah, dia perlu merencanakan melawan dunia. Tang Fangming sangat senang bahwa Fang Yuan telah tiba. Terakhir kali Fang Yuan meninggalkan Gurun Barat, dia melarikan diri. Tang Fangming tidak menyangka dia akan kembali begitu cepat. Bawa aku ke alam mimpi pencuri surga. Fang Yuan berbicara langsung tentang tujuannya. Tuan Fang Yuan bertindak cepat, saya sangat mengaguminya. Silakan ikuti saya. Tang Fangming memimpin jalan. Keduanya terbang beberapa saat sebelum tiba di atas gurun yang sederhana. Tang Fangming berhenti dan mengulurkan jarinya saat retakan terbuka di udara. Aura abadi meresap darinya. Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur formasi. Ia memiliki fondasi yang dalam. Setelah melihat formasi abadi ini, matanya bersinar saat ia memuji. Sungguh formasi Gu abadi yang bagus. Penyembunyian formasi abadi ini sungguh luar biasa, bahkan jika Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh investigasinya, dia tidak dapat mendeteksinya. Tuan Fang Yuan, ikuti aku. Tang Fangming memasuki celah itu terlebih dahulu. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dia mengikutinya. Setelah memasukinya, Fang Yuan menemukan bahwa ruang yang diciptakan oleh formasi abadi ini seperti padang rumput. Bidang penglihatannya sangat luas, ada tanaman hijau subur di sekelilingnya, dan yang paling menarik adalah alam mimpi Tifing Heaven di tengah dataran. Alam mimpi Tifing Heaven sangat besar, seperti gunung. Alam itu memancarkan cahaya biru yang menakutkan, memancarkan seluruh ruang jalur formasi. Perang kacau 5 wilayah belum dimulai, tetapi alam mimpi Tifing Heaven ini telah ditemukan sebelumnya dan ditemukan oleh klan Tang. Mereka diam-diam menyimpannya dan telah menelitinya. Meskipun klan Tang memperoleh harta berharga ini, mereka tidak tahu apa-apa tentang jalur mimpi. Kemajuan mereka sangat lambat di dalamnya. Dan kemajuan ini telah dibangun di atas bakat dan kecerdikan Tang Fangming yang luar biasa. Meski begitu, dia hampir mati di alam mimpi, jika adiknya tidak menyerahkan petunjuk tentang warisan sejati bumi surga dan mendapat bantuan dari White Sea Satuo, Tang Fangming pasti sudah mati. Dan White Sea Satuo adalah jiwa terbelah dari Spectral Soul. Selama pertempuran Gunung Yitian, dia memimpin anggota Sekte Bayangan Gurun Barat dan tewas di medan perang. Fang Yuan tidak menyebutkan insiden dengan White Sea Satuo kepada klan Tang atau Tang Fangming. Petunjuk tentang warisan sejati bumi surga juga ada di tangan Fang Yuan saat ini. Warisan sejati bumi surga bukanlah fokus Fang Yuan sekarang, dia sedang melihat alam mimpi besar Tifing Heaven sekarang. Alam mimpi biru dan mempesona ini sangat berbahaya. Karena mengandung kehendak surga. Kehendak surga dapat menyerang alam mimpi. Fang Yuan telah menderita karena ini selama insiden alam mimpi perbatasan selatan. Dahulu kala,
ketika dia menjelajahi alam mimpi gua surga Starry Sky, dia juga bertemu dengan kehendak surga. Kehendak surga muncul dalam wujud Star Constellation Immortal Venerable untuk menasihatinya, dan memungkinkannya untuk mengalahkan Spectral Soul selama pertempuran Gunung Yitian. Seperti kata pepatah, orang belajar dari kesalahan, iblis tua seperti Fang Yuan menanamkan pelajaran ini ke dalam lubuk hatinya. Begitu alam mimpi terwujud terlalu lama, kehendak surga akan menyerbunya. Itu terjadi di alam mimpi raksasa perbatasan selatan, alam mimpi Tifing Heaven, di gurun barat, telah ada lebih lama lagi. Aku yakin kehendak surga telah sepenuhnya mengambil alih. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Jika sebelumnya, aku harus menghindarinya. Tapi sekarang, hehe. Bibir Fang Yuan melengkung saat dia mengulurkan lengannya, membidik alam mimpi Tifing Heaven. Aura abadi melonjak saat tubuh Fang Yuan diselimuti cahaya putih keabu-abuan. Telapak tangannya juga diselimuti oleh cahaya putih keabu-abuan ini. Fang Yuan melangkah maju dan membiarkan kedua telapak tangannya mendekati alam mimpi. Akhirnya, cahaya putih keabu-abuan itu bersentuhan dengan alam mimpi Tifing Heaven sementara telapak tangan Fang Yuan hanya berjarak 1 inci. Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, bukan pure dream reality seekor fisik. Jika dia benar-benar menyentuhnya, jiwanya akan terperangkap di dalam alam mimpi. Dia sangat waspada tentang itu. Cahaya putih keabu-abuan mengalir seperti air, memasuki alam mimpi Tifing Heaven tanpa halangan. Cahaya putih keabu-abuan terus meresap saat menyebar ke sekeliling dari telapak tangan Fang Yuan sebagai pusatnya. Fenomena ini berlangsung beberapa saat, seolah-olah alam mimpi yang seperti gunung itu diselimuti oleh cahaya putih keabu-abuan. Cahaya itu terus meluas, tetapi Tang Fang Ming hanya menonton dengan tenang di sampingnya. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia tahu itu adalah jurus pembunuh abadi. Tuan Fang Yuan benar-benar hebat, dia benar-benar menciptakan jurus pembunuh abadi melawan alam mimpi. Dibandingkan dengannya, aku hanya menciptakan beberapa gufana jalur mimpi. Benar-benar ada gunung di atas gunung, seorang pria berdiri di atas pria lain. Tang Fang Ming merasakan kekaguman yang mendalam, dia merasakan betapa tak terduganya Fang Yuan. Fang Yuan tidak berekspresi, tetapi dia cukup gugup di dalam hatinya. Dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi, pembubaran kehendak surga. Meskipun ini bukan pertama kalinya, ini adalah percobaan pertamanya untuk menggunakannya di alam mimpi. Pembubaran kehendak surga menggunakan gu abadi rahasia surgawi sebagai intinya, itu dapat melenyapkan kehendak surga. Dia telah menggunakannya melawan Spring Autumn Cicada sebelumnya, sekarang dia menggunakannya di alam mimpi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Waktu berlalu, 10 menit berlalu dengan cepat. Cahaya putih keabu-abuan itu telah meluas cukup banyak, tidak hanya di permukaan, tetapi juga ke alam mimpi Tifing Heaven. Alam mimpi Tifing Heaven seperti gunung, tetapi 1/10-nya sudah ditutupi oleh cahaya putih keabu-abuan. Tepat ketika Tang Fang Ming berpikir bahwa cahaya putih keabu-abuan itu akan meluas lebih jauh, cahaya itu berhenti bergerak ketika mata berwarna-warni mulai muncul dari cahaya putih keabu-abuan itu. Mata-mata ini sangat istimewa, mereka berubah warna setiap kali berkedip. Jumlah mata berwarna-warni itu meningkat dengan cepat, setelah beberapa saat, mereka berubah dari puluhan menjadi ratusan, dan menjadi ribuan dalam sekejap. Setelah beberapa puluh tarikan napas, muncul jutaan mata warna-warni, mereka memenuhi cahaya putih abu-abu, tidak hanya di permukaan, tetapi juga di dalam cahaya itu sendiri. Ada efeknya, Fang Yuan bersemangat dalam hati tetapi tetap tanpa ekspresi. Tang Fang Ming tidak dapat merasakan fluktuasi emosinya. Mata warna-warni itu terus berkedip saat esensi abadi kurma merah Fang Yuan dikeluarkan dengan cepat. Kehendak surga di alam mimpi Tifing Heaven juga ikut terhapus bersamanya. Mata warna-warni itu berkedip beberapa kali sebelum menghilang, tetapi mata baru akan tumbuh menggantikannya. Kehendak surga hancur dengan cepat, setelah beberapa saat, tidak ada lagi kehendak surga yang tersisa dalam cahaya putih abu-abu itu. Pada saat ini, cahaya putih abu-abu itu akan mengembang saat mata warna-warni itu bergerak untuk menghancurkan lebih banyak lagi. Fang Yuan mengaktifkan pembubaran kehendak surga selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, di alam mimpi Tifing Heaven, tidak ada lagi kehendak surga yang tersisa. Fang Yuan terus mengaktifkan jurus pamungkas dan terus menyelimuti alam mimpi Tifing Heaven dengan tabir cahaya putih keabu-abuan. Dengan cara ini, selama kehendak surga mencoba menyerangnya, alam mimpi itu akan dihancurkan oleh mata berwarna-warni dalam cahaya putih. Dan sekarang,
Alam mimpi Tifing Heaven akhirnya. Aman, selanjutnya, aku akan menjelajahi alam mimpi ini. Fang Yuan menghembuskan napas, hatinya dipenuhi kegembiraan.